kita diuji bahwa kalau kita punya planning, yang akan kejadian itu Tuhan yang menentukan. Nah di situ, jadi aku harus bisa menerima di situ. Oh ya udah, ya kayak emosional banget sih. Ekspektasi versus realita, apa yang ternyata berbeda setelah tinggal di sini. Maksi akan menyusul. Happy Ramadan, teman-teman. Hai teman-teman, nggak kerasa kita udah 4 bulan di Indonesia. Well, ini bulan keempat sih kita di Indonesia. Aku pikir aku mau chit-chat sama kalian kali ini di kursi Singgasana yang sangat aku suka ini. Kalau kalian mau beli, aku tuh mencoba untuk linknya ditaruh, cuman nggak ada yang persis sama gini. Aku belinya kan kalian tahu sendiri ya, lihat aja videonya di sini. Tapi aku coba untuk link kayak yang similar gitu atau yang aku suka juga. Kalau aku nggak beli ini, kayaknya aku akan beli yang ini gitu. Jadi cek aja. Bulan ini, bulan Februari ini bulan keempat kita di Indonesia. Nggak kerasa, jadi aku mau sharing sama kalian kayak updatean, Mas Dan ngapain kerjaannya, kok Mas Dan nggak kerja, tim sekolah, explore-nya kapan, ekspektasi versus realita. Jadi ini aku udah nulis-nulis kayak poin-poinnya yang akan aku share sama kalian. Ekspektasi versus realita, apa yang aku bayangkan sebelum kita ke Indonesia, terus apa yang ternyata berbeda setelah tinggal di sini. Ekspektasi aku, honestly apa? Aku ke Indonesia, aku akan tinggal di apartemen dengan ketinggian itu tuh aku sampai aku kayak, let's say aku bikin vision board. Kalau kalian yang pernah ikutan live coaching sama aku, kalian familiar dengan ini, bikin vision board. Jadi aku gambar-gambar tempel-tempel gitu. Jadi aku tinggal di apartemen yang ya, tapi dalamnya tuh kayak gini, very important buat aku si kaca itu floor to ceiling gitu ya, kaca dari langit-langit sampai ke lantai gitu. Aku suka banget karena membuat rumah itu menjadi lebih spacious. Tapi di pikiran aku itu di lantai atas gitu, kayak lantai 50 apalah. Karena aku suka ngelihat view, apalagi city view in the night. I just love it, kayak gimana gitu. Anyway, itu ekspektasi aku, realitanya enggak. Ternyata aku tinggal di ground floor, tapi ini deskripsi rumah ini kayak matching banget dengan yang aku bayangkan gitu. Aku memang pengen yang minimalis, yang warnanya juga calm, yang light and airy gitu, dan alhamdulillah gitu. Itulah the power of visualizing and manifestation, dan tentunya dengan doa-doa teman-teman ya. Itu ekspektasi versus realita. Terus aku pikir kita akan datang ke Indonesia, explore gitu ya. Kita ke sana, ke sini, berempat gitu loh, dan Maksi akan menyusul soon gitu ya, dia akan menyusul lebih cepat gitu, biarpun bukan mau pindah tapi nyusul dan ikut explore gitu. Ekspektasi aku, realita si Andre malah balik lagi ke London. Nah itu yang terus terang bikin aku kayak shaky little bit teman-teman ya. Shaky dalam arti karena itu ekspektasi tidak ketemu dengan realitanya. Aku kayak ada kecewa, ada kaget, ada oh my god gitu. Apa yang aku bayangkan tuh nggak ada. Jadi agak goyah gitu. si keluarga ini goyah. Ya ada sedih juga, sempat ada sedih, ada kayak kenapa gitu. Mending di sini ngeri, apalagi Andre itu kan baru belum dewasa lah ya, belum 18. Aku pengen Andre itu selalu sama aku gitu lah. Kalau Maksi kan ya udah kerja gitu, aku udah kayak lepas. Andre itu memang buat aku tuh agak berat karena aku pengen dia tetap sama aku. So anyway, tapi disitulah aku dicoba, aduh ini Monica, dicoba diuji keinian aku gitu. Disitulah kita diuji bahwa kalau kita punya planning, itu cuman planning aja. Yang akan kejadian itu Tuhan yang menentukan. Nah di situ, jadi aku harus bisa menerima di situ. Oh ya udah, akhirnya dengan berat hati ya udah, setelah didiskusikan ini dan itu, akhirnya Andre memilih pindah dengan alasan-alasan yang dia ungkapkan ke aku, yang aku udah bahas di sini videonya. Jadi kalau kalian belum tahu, silakan ditonton video ini. Jadi ya udah, sebagai mama, sebagai orang tua, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik buat dia. Jadi begitu teman-teman. Ya udah, si Andre pulang, padahal aduh aku udah banyak bayangan. Kalian se-happy itu si Andre di sini, aku juga sama, lebih dari kalian ya, aku happy banget. Dia lebih happy juga di sini, lebih banyak smile di sini. Tapi ada keinginan lain, yaitu dia pengen lebih mandiri gitu. And speaking of Andre, sekarang dia sangat happy di Inggris sama kakaknya si Maksi.
Dan itu membuat aku happy banget. Dan juga Andre udah kerja, alhamdulillah. Baru dia baru masuk kerja di bawah sama si Maxi. Oh my god. Sebentar. I'm a little bit emotional ngingetin mereka gitu kayak teman-teman. Ya kayak emosional banget sih. Kayak bukan sedih ya, sedih itu kan kayak sedih gitu. Emosional. Jadi perasaan antara bahagia, proud, ya kan, bangga dengan anak dua yang aku besarkan, yang melalui sangat-sangat susah banget gitu ya waktu perceraian. Aku masih ingat gitu anak yang dua ini ikut sama aku. Pokoknya aku bersikeras untuk ini anak harus sama aku sampai mereka itu at least berapa tahun gitu. Maksudnya harus sampai dewasa lah, sampai big boy gitu. Dan ada di mana masa-masa di mana ada possibility kalau mereka itu akan ikut bapaknya gitu. Dan itu sangatlah berat, tapi ya alhamdulillah lah ya, akhirnya aku bisa raising the two boys sampai akhirnya mereka sekarang udah besar, oh my god, dan udah kerja dua-duanya. I'm so proud. Oh my god, teman-teman kalian juga pasti ikut bangga. Alhamdulillah ya. Oke, itu ekspektasi versus realita. Terus bakalan riweuh ngurus dokumen. Aku akan riweuh ngurus dokumen karena aku udah lama banget KTP aja aku nggak punya, dan ini dan itu, pokoknya karena aku dari keluarga yang broken home cenah. Jadi si dokumen-dokumen aku tuh nggak tahu pada di mana juga gitu loh. Ayah aku udah meninggal, ibu aku udah meninggal. Banyak yang udah meninggal lah yang tahu silsilah aku gitu loh. Jadi aku udah bayangin betapa ribetnya ngurus dokumen, dan aku tuh paling nggak suka yang namanya ngurus dokumen. Kalau udah mau ngurus dokumen, aku tuh udah kayak stres duluan. Nggak tahu kenapa, teman-teman ada yang gitu gak sih? Kalau masalah perlegalan, perdokumenan, aku kayak takut salah, nanti aku melanggar peraturan. Padahal kalau dipikir lagi, come on, I'm not doing illegal stuff, I'm not a criminal gitu loh. Aku tuh kayak, aku bukan seorang kriminal, aku tidak melakukan hal-hal yang kejahatan gitu loh. All I do is, I don't have dokumen. Gitu. Nah, itu ekspektasi aku, itu udah ada. Realitasnya, yes, sesuai dengan ekspektasi. Coba, jadi emang ya ekspektasi itu atau bayangan-bayangan kita kadang ada yang sesuai, pas nyatanya itu ada yang sesuai, ada yang enggak gitu ya. Kayak kalau rumah enggak sesuai, aku ternyata tinggalnya di ground floor tapi 80% kayak interiornya itu matching. That's the power of vision board and manifestation and all of that. Kalau kalian tahu tentang itu ya, kalian tahu. But yeah, and then itu juga sama ekspektasinya aku seperti itu, pasti bakalan susah gitu, bakalan ribet. Ternyata ribet, ada masa ribetnya ya, nggak ribet 100%. Tapi untungnya alhamdulillah menurut aku, dengan semua yang aku pelajari selama ini, self development, ilmu pengembangan diri itu, kayaknya itu ada membantu. Soalnya aku kayak terus-terusan kayak reflection, kayak melihat lagi, ini tuh apa ya, ujian apa yang sedang aku hadapi. Karena semua ujian itu sebenarnya bukan dokumennya, bukan keribetannya, tapi ada sesuatu yang belum healing di dalam mindset aku, di dalam hati aku kayak gitu. Nah itu, jadi itu semua kayak borok-borok, luka-luka lama tuh tergores lagi. Kayak jadinya aku sempat waktu itu mikir kayak, aku tuh memang dari keluarga yang seperti ini, dulu ayah aku ninggalin aku, gitu ya. Kayak muncul lagi kayak kesedihan lagi aku di masa kecil gitu loh, dengan keribetan aku ngurus dokumen itu. Sampai aku pernah kayak saking sedihnya gitu aku kayak nangis gitu, susah banget gitu. Anyway, tapi alhamdulillahnya ya, setelah aku kayak ya udah gitu, aku hadapi aja apapun, seribet apapun aku harus hadapi, dan aku keep reminding myself, mengingatkan diri sendiri bahwa aku bukan orang jahat, aku bukan kriminal. Kalau masalah susah dilalui aja, dijalani aja gitu. Karena kalau di kepala aku kayak aku berat banget ini masalah, oh my god aku nggak mau. Tapi it's okay. Semua masalah di dunia ini pasti ada solusinya. Aku pernah dengar ini kata-kata ini, quote of the day. Semua masalah pasti ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya berarti nggak ada masalah gitu loh. Dan aku mikir gitu.
walaupun waktunya lama, itu solusinya datang, tapi pasti bakal ada solusinya apapun itu gitu. Jadi aku terus-terusan tentunya selalu teman-teman dibantu dengan doa, dibantu dengan usaha, dan akhirnya sedikit demi sedikit setelah aku kayak agak sedikit relax, nggak yang stres banget gitu. Oh my god, aku gimana gitu. Aku akhirnya ya udah, you know what? Inilah yang harus aku hadapi, dan semuanya akan baik-baik aja insya Allah. Berdoa, berusaha. Ya udah, aku harus ke Dukcapil, oke. Kalau dari Dukcapil, oh kamu harus ke sini dulu, harus ke KUA, harus ke kelurahan, harus ke pokoknya semuanya. Karena aku tuh mulai dari awal banget. Karena nggak ada KTP. KTP aku dulu tuh sebelum pergi ke luar negeri kan bikin KTP. Tapi zaman dulu kalian tahu sendiri kan, kalau kalian yang dari tahun berapa, 2019 atau 2018 bikin KTP, kalian pasti tahu bahwa KTP zaman dulu nggak ada di sistem kayak zaman sekarang. Which I'm so impressed with Indonesia sekarang. Begitu pesatnya maju kemajuan Indonesia, I'm so proud teman-teman. Aku tuh hilang KTP-nya, dan karena aku di luar negeri, aku nggak mikir bahwa oh aku harus renew buru-buru gitu, enggak. Ya udah, karena aku di luar negeri nggak butuh KTP, aku ada ini ada itu, dan aku juga lapor ke KBRI dan lain-lain. Aku udah diakui gitu loh di luar negeri bahwa aku orang Indonesia yang ada di luar negeri, udah lapor ke KBRI dan lain sebagainya. Sebegitu. Tapi alhamdulillah setelah aku kayak calm down, akhirnya sedikit demi sedikit jalannya itu diperlihatkan sama Allah, bantuannya juga ada. Jadi aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam membantu proses dokumen aku ini, dari keluarga, teman, sahabat, orang tuanya teman, itu sampai mamanya Nelma bantuin aku dari support emotionally dan segala macam gitu teman-teman. Oh my god, I cannot thank enough. Dipertemukan dengan orang-orang baik di institusi atau instansi apa sih, di kantor perkantoran juga aku selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, alhamdulillah. Dan yes, I want to give shout out untuk para petugas di kantor-kantor yang sangat membantu di Indonesia sekarang. Bukan sekarang, mungkin dari dulu ya, tapi anyway aku mau ngomongin sekarang itu sangat-sangat, number one very friendly, number two very helpful. Aku ke Dukcapil Jakarta yang seberangnya Mall Pacific itu loh. Itu semua orang sangat-sangat very helpful, sangat membantu. So thank you so much. Shout out ini buat Dukcapil, itu nggak tahu itu kalau Dukcapil pusat, dan juga aku ke kelurahan, ke kecamatan. Pokoknya semua sangat membantu. Dan juga ini aku mau shout out imigrasi Tangerang. Oh my god, imigrasi Tangerang sangat-sangat membantu semua orang. Dan ada satu in partikular yang sangat-sangat membantu aku, yang helping aku itu bikin formulir, ngisi formulir. Aku kayak nenek-nenek aja gitu yang gaptek. Aduh, ini bagaimana ini? Ini ada namanya tuh Mbak Dinda kalau nggak salah. Kayaknya namanya Mbak Dinda, mungkin salah, nggak tahu. Masih muda, so helpful, sabar. Ya Allah, ini benar-benar shout out. Pokoknya semua staff di imigrasi Tangerang, terima kasih. Dan ya aku sama Mas Dan ini lagi proses untuk mengalihkan visanya dia. At the moment dia kan, si Mas Dan itu bikin visa C1, yaitu 60 hari, yes. Ya, 60 hari. 60 hari, tapi kan cuma bisa di renew 2 kali. Jadi punya 3 ini, C1 ini 60 hari. Dan habis itu kita mau diganti dengan ITAS, teman-teman. ITAS adalah, buat kalian yang belum tahu nih, ITAS itu buat orang bukan non-Indonesia yang mau tinggal di Indonesia. Jadi izin tinggal di Indonesia, nah harus punya ini, ITAS. Jadi ITAS bisa 1 tahun atau 2 tahun. Bismillah, semoga semuanya lancar, oke? Alhamdulillah, so far so good. KUA, aku sampai ke KUA, bukan kawin lagi, tapi ke KUA bikin surat nikah aku, supaya aku dari yang nikah tidak tercatat atau belum tercatat di Indonesia nih, karena nikahnya di Inggris, menjadikan nikah tercatat. Jadi aku nikah di luar negeri, aku laporan ke KBRI waktu itu, dan sempat ditulis di stempel di paspor, tapi karena pasportnya hilang. Karena kalau kalian ingat, aku pernah ada orang ke rumah itu rampok atau apa sih dibilangnya, Bulgar itu ambil semua, ya itu termasuk si KTP aku itu waktu itu hilang semua. So anyway, itu ekspektasi versus reality ya. Terus apalagi yang aku ekspektasikan, kebanyakan sih
Oh, mungkin ekspektasi aku, I don't know. I didn't expect much in term of begitu seberapa pesat Indonesia, karena aku juga suka lihat-lihat. Kadang-kadang kan zaman sekarang banyak sosial media, jadi aku kadang lihat orang-orang kayak naik kereta gitu, orang bule naik apa sih? Apa ya? Kayak bukan KLR, itu MRT. Kan itu kayak terkenal banget. Nah, jadi aku udah ada pandangan lah, dan ternyata yes, it is exceeded my expectation. Sebegitu berkembangnya Indonesia, melampaui yang aku pikirkan. Tapi ya Indonesia sekarang semakin wow, maju banget, dan kita tinggal di Tangerang ini. Nah, ini juga out of ekspektasi. Ternyata Tangerang bagus banget, in particular di mana kita tinggal, daerah BSD dan sekitarnya itu we are very very happy teman-teman, dan I'm so glad I choose this place. Karena apa? Aku happy banget memilih daerah ini. Kita kan lihat-lihat sama Mas Dan di sini di Jakarta. Asalnya aku pengen di Jakarta, antara Jakarta Bali awalnya. Habis Jakarta Bali, Jakarta Tangerang gitu, Jakarta Tangerang. Habis gitu ya udah akhirnya di sini. Tapi alhamdulillah, jadi transisinya nih menurut aku buat kalian yang katanya mau pindah orang apa yang di luar negeri terus mau pindah ke Indonesia, banyak banget ini setelah aku pindah itu. Transisi dari let's say Eropa ke Indonesia, ternyata di BSD itu transisinya tuh nggak terlalu jomplang. Dari segi apa ya? Dari segi pokoknya semuanya itu jadi transisinya itu seamless. Kecuali memang misalnya terutama buat suami gitu ya, atau buat orang bulenya, suami ataupun istri. Buat orang bulenya, buat anak-anak itu transisinya smooth teman-teman, karena di Eropa begini jadi kualitas atau standarnya itu hampir sama. Jadi nggak terlalu, kan kalau misalnya aku bawa ke Kadupandak atau ke Cianjur Selatan itu ya, di Panakutnya pasti itu jomplang. Mereka transisinya harus adaptasinya harus banyak banget gitu. Kecuali si orang bule tersebut maupun anak atau suami itu memang menginginkan, aku pengen merasakan hidup di kampung, di village kayak gitu, pengen berbeda banget. Nah, itu lain lagi gitu ya. Tapi kalau in my case di situasi aku itu, this is the best possible scenario ya, kepindahan kita dari Inggris ke tinggal di BSD ini, karena nggak begitu macet. Mas Dan itu seneng banget, wow, the road is big, kotanya bagus, sangat bersih, sangat tertata, rapi, Tapi itu dia mahal, yes, teman-teman, mahal. Ke pasar aja kalian bilang, tempe 15.000, tahu 15 gitu ya. Yes, aku bisa lihat juga, oke. Sekarang aku udah mulai mengerti sedikit demi sedikit harga-harga ya, teman-teman, mana yang ini tuh mahal, ini tuh murah gitu. Karena aku juga kayak kan udah lama nggak di Indonesia gitu loh. Anyway, ekspektasi plus reality itu apalagi ya? Oh, barusan udah ya, adaptasi keluarga. Oke. Iya, adaptasi keluarga itu alhamdulillah sih Mas Dan, ya karena yang aku bilang tadi dari sisi tinggal tempat tinggal, alhamdulillah malah kayak rumah kita, aku bisa bilang lebih bagus daripada rumah kita di Inggris ya. I don't know, lebih bagus. Iya, lebih bagus. Menurut kalian gimana? Lebih bagus kan? Beda sih. Di Inggris juga nggak jelek. I'm so grateful. Aku bersyukur banget dengan rumah aku di Inggris itu waktu kita di sana, ya nggak jelek-jelek banget ya. Lumayan gitulah. Tapi dibanding di sini, aku lebih suka di sini rumahnya ya. Terus itu adaptasi keluarga. Hal yang paling disukai di Indonesia. Selain dekat dengan keluarga, oh my God, I'm so happy. Like dekat dengan keluarga, kayak aku masih gak percaya gitu loh. Biasanya yang ngobrol sih ngobrol gitu. Kita ada grup dan ngobrol, tapi aku tuh di luar negeri gitu, jauh. So itu ya dekat dengan keluarga. Makanan, yes, makanan juga. Dan lifestyle, itu lifestyle sih yang paling aku suka. Kayaknya Mas Dan juga sama. Lifestyle itu paling karena itu upgrade tadi. Di sini lebih santai, nggak ada rush, cepat. Bangun pagi, Mas Dan itu kan kerja subuh, pulang langsung ini, langsung itu. Quality time, kita mencoba untuk quality time sebisa mungkin, sebanyak mungkin, tapi tetap aja kayak rushing di sini. Santai, relax, there is nowhere to be, maksudnya rushing itu enggak. It's literally living life, jadi experience every day. Kadang-kadang kita misalnya kayak kemarin ya, ini masih 2 hari yang lalu aku ke
ke kantor ya, ke kantor Dukcapil. Terus kan kayak lama gitu, agak lama. Terus so what? Emang mau kemana? Emang diburu-buru apa? Nggak ada. Inilah hidup kita. Kalau kita sekarang lagi ke Dukcapil, mau setengah jam, mau 1 jam, ya udah. This is my life, gitu loh. Jadi ya lebih santai di situ dan definitely upgrade. Teman-teman, si Mas Dan sekarang sama aku ya, massage atau dipijat itu sebulan 2 kali. Kadang-kadang kalau misalnya aku pergi sama Dona, Dona ayo kita itu yuk refleksi. Kadang sampai 3 kali dalam sebulan. Pokoknya aku selama di sini sering banget massage. Yang nggak sering kayak seminggu 2 kali tuh nggak juga. Kayak mungkin artis ada masanya baru seminggu aku udah massage lagi gitu, kayak refleksi atau apa. And that is huge for me karena aku suka banget dan selalu pengen massage karena untuk relax bla bla bla. Tapi kalau di London itu aku nggak bisa. Selama aku di London berpuluh-puluh tahun, bisa dihitung sama jari berapa kali aku massage di Inggris ya. Mungkin aku sama Mas Dan massage di Inggris selama 14 tahun kita relationship. Massage itu mungkin 4 kali aku sama Mas Dan 14 tahun. Dan aku sendiri selama 26 tahun aku di Inggris kurang dari 10, definitely kurang dari 10 massage. Di sini aku baru 4 bulan, lebih dari 10 kali aku dimassage. Aku pertama kali datang kan langsung Dona dengan baik hati kasih kita yang pertama kasih sebagai welcome dan hadiah kita datang ke Indonesia apa? Massage, family massage, sekeluarga kita dimassage. Itu pertama kali. Habis gitu aku massage sama Dona di rumah Dona. Habis gitu kita keluar massage. Aku sama Mas Dan couple massage di rumah, couple massage di luar, massage. So nice teman-teman. And I'm so happy. Itu sampai mani-pedi coba. Mani-pedi juga aku kayak lebih rutin. Kalau di Inggris aku mani-pedi memang important karena aku suka lah ya mani-pedi gitu. Manicure, pedicure gitu ya. Tapi Mas Dan itu belum pernah, baru pertama kali mani-pedi di Indonesia seumur hidup dia. Nggak pernah di manicure, pedicure. Dan kemarin itu kan aku bilang aku mau mani-pedi ikut gak? Kata, dia kan biasanya enggak, ngapain gitu loh. Aku bukan cewek gitu, kadang biasanya gitu Mas Dan. Tapi selama di sini tuh dia bener-bener open minded banget dengan apapun gitu loh. Sama makanan-makanan juga dan juga experience. Dia bilang, oke, aku mau coba. Ternyata guess what teman-teman? Suka. Dia udah nanya, kapan kamu mani-pedi lagi? Baby nanti. Aku bilang, belum. Kan kemarin cuma pedicure aja dia. Terus dia bilang, aku lain kali mau manicure juga. Jadi itulah. Terus otak juga lebih terbuka di sini karena nggak terlalu penuh dengan pekerjaan ini gitu. Jadi kalau kita relax kan otak kita terbuka, hati kita terbuka, jadi bisa lebih melihat opportunity yang datang atau kesempatan. Ada apa kayak gitu. Begitu teman-teman. Apalagi ya explore dan lain sebagainya. Itu yang kita suka tadi ya. Aku lagi ngomongin apa sih tadi? Sebentar teman-teman. Mana ini? Ya hal yang paling disukai di Indonesia itu yang paling utama itu kehidupan selain keluarga dan juga teman, kehidupan kita lebih upgrade and I love it. Jadi buat kalian yang mau mengupgrade hidup, aku doakan semoga bisa terlaksana juga because it's so nice teman-teman. Oh my god, so nice. Tapi kehidupan itu sebenarnya aku hidup di London dan aku hidup di sini in a way is the same apa yang aku prioritaskan. Kalian tahu sendiri aku sering me time biarpun di London, tapi mungkin levelnya berbeda gitu ya. Karena ya itulah yang aku afford. Itulah yang aku, afford itu? Yang aku mampu. Jadi semampunya, tapi intinya sama kayak aku sering me time, sendiri. Aku senang minum matcha sendiri. Aku kayak belanja sedikit untuk kesenangan aku. Aku pergi mani-pedi. Jadi I like to look after myself. I like to have my time. Dan itu sama di sini juga aku masih melakukan hal seperti itu. Aku kadang jalan sendiri di sini juga, tapi levelnya sedikit lebih naik gitu ya. Karena I don't know teman-teman. I don't wanna sound like sombong atau apa. Bukan, aku bersyukur banget gitu loh bisa. So ya teman-teman, itulah. Oke. Lifestyle ya lebih santai. Terus tantangan tinggal di Indonesia. Tantangan tinggal di Indonesia apa ya so far?
aku pernah bilang nggak sih, I think there is no tantangan, nggak ada gitu. Tapi kan nggak mungkin juga, masa sih teh hidup perfect, kan nggak mungkin, pasti ada lah apa yang nggak disukai. Apa ya? Buat aku pribadi, aku bisa bilang at the moment belum ada tantangan. Maksudnya ada sedikit-sedikit ya, kayak kemarin tuh ngurus dokumen dan lain-lain. Tapi itu juga expected kan. Tantangan nggak ada. Tapi Mas Dan, kalau aku boleh bilang atas nama gitu ya, atas nama Mas Dan, mungkin tantangan buat dia bahasa. Dia selalu bilang begitu, oh bahasa gitu. Terus juga apa ya? Itu sih teman-teman ya buat aku. Jadi nantilah I will come back mungkin setelah 6 bulan apa tantangannya teman-teman. Tapi so far alhamdulillah nggak ada, and I'm so grateful. Aku bersyukur banget gitu loh. Tapi mungkin juga ya, karena aku udah melatih diri aku untuk selalu melihat kebaikan daripada fokus ke kekurangan. Karena kekurangan mungkin ada aja ya. Mungkin kurang duit, ada aja ya kan. Atau bisa dibilang, oh YouTube aku nggak naik seperti awal-awal. Mungkin bisa dibilang itu sebuah kekurangan mungkin. Tapi aku nggak mau fokus ke situ gitu loh. Karena yang lain-lainnya masih banyak yang bisa aku syukuri. YouTube aku tetap growing. Kalian seneng, aku seneng, anak-anak seneng. Apalagi kalau mikir Andre dan Maxi at the moment teman-teman, I'm so happy. Mereka kerja, can't believe it teman-teman, mereka udah kerja. So, ya mereka kerja, mereka sehat, mereka baik-baik aja. Itu buat seorang ibu tuh udah lebih dari segalanya. Ya udah nanti aja. Kalau aku ada sebuah tantangan di sini aku akan share. Tapi sekarang everything is okay, alhamdulillah. Oke. Perubahan dalam diri aku. Perubahan dalam diri aku teman-teman. Kalian banyak yang komen, Teh semenjak di Indonesia Teteh lebih glowing, lebih cerah, lebih cantik, lebih ini. Alhamdulillah teman-teman, dan aku merasakan itu. Aku merasakan, bukan aku merasa cantik, tapi aku merasa lebih relax, lebih happy, like genuinely happy. Kadang-kadang sampai aku kayak, oh my God, aku nggak percaya this is my life. You know teman-teman, there is this equal feeling, equal feelings between I cannot believe this is my life. And yes, this is the life that I envision all those years. Meaning, artinya, aku sama-sama kayak ini tuh perasaan yang sama. Antara, wow aku gak percaya ternyata ini tuh hidup aku loh sekarang. Kok enak banget gitu hidup aku. Aku bangun tidur di rumah yang bagus. Walaupun ngontrak, teman-teman ada aja yang komen, itu baru ngontrak. It's okay. Lagi-lagi, fokus ke mana? Fokus ke alhamdulillah ya. Aku bangun tidur, alhamdulillah, wow. Aku hidup di rumah, bangun di rumah yang bagus, rumah aku suka ngelihat keluar di kompleks yang bagus, bunga-bunga bermekaran, cabai-cabai bermunculan, teman-teman. Tidak, aku bukan menanam pun, cabai bermunculan. It's all the sign of abundance. Semua itu keberkahan gitu ya, keberkahan. Terus at the same time, aku nggak percaya ini tuh ternyata hidup aku sekarang, tapi juga inilah hidup yang aku bayangkan sewaktu aku di London itu. Aku ngebayangin hidup seperti ini gitu loh. Suatu hari aku pulang, aku bakalan enak, hidup di rumah yang bagus, yang enaken, yang kayak lega, nggak terlalu banyak barang gitu. Aku di rumah yang kayak luas, kayak lega gitu, light and airy, dimana kita bisa relax gitu loh. Kalau ke rumah aku tuh dona aja. Kalau ke rumah aku dibilang, Teh, rumah kamu tuh vibe-nya itu gimana ya? Kayak relax gitu, kayak welcoming banget, kayak warm, cozy. Yes, teman-teman, it is. Kalian kesini nanti suatu hari enakan gitu loh, ditambah sedikit greenery, si majestic Tea, si ini Bapak Wali Songo Tea. So yeah, I'm very very happy. And yeah. Aduh, pengen berbagi sama kalian, mudah-mudahan kalian juga ya. Apapun yang kalian inginkan dan cita-citakan dan bayangkan hidup kalian pengen seperti apa, mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Oke, terus sekarang update kerja YouTube. Nah, YouTube aku, kalian tahu sendiri, pertama kali aku kesini, wah YouTube aku booming teman-teman, sampai view aku naik, gak tahu berapa kali lipat, nggak berlipat-lipat banget ya, view-nya itu naik
Dan income aku juga naik berlipat-lipat, teman-teman. Alhamdulillah, aku sangat happy banget. Itu pertama kali aku kesini kayak, wow, income aku naik banget. Jadi alhamdulillah ya. Terus sekarang sih udah ini lagi ya, settle lagi YouTube aku, tapi tetap increasing, which I'm still very very grateful. Jadi terima kasih buat kalian semua yang selalu support aku dengan menonton video-video, sharing video aku, jadi yang lain juga jadi tahu, like video aku, itu semuanya membantu. Dan komen guys, itu komen juga membantu, karena selain menyemangati aku untuk terus-terusan bikin konten, karena kadang-kadang sebagai content creator pasti kalian tahu lah kalau pernah ngonten, itu ada masanya di mana nggak mau gitu ngonten, itu males, apalagi sih mau ngonten apa. Tapi melihat komen kalian, teh gini, oh teh aku nungguin, ya ampun telat gitu. Kadang-kadang kan kalian bilang, teh telat ini uploadnya. Jadi aku pikir, oh kalian nungguin gitu loh, cepetan. Dan alhamdulillah sekarang aku ada yang bantuin ngedit, Teh Ii. Aku happy banget, kemarin ada Aris, sekarang ada Ii. Dan aku juga BTW kemarin ada yang bilang, teh siapa, ada satu orang lagi. Jadi aku juga ada satu orang yang juga bantuin aku, kayak ya asisten aku, membantu pekerjaan rumah dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu kita di rumah ada trio girls. Kata Mas Dan, wow aku nggak biasa. Kok sekarang aku tidak dari nggak punya anak cewek, sekarang jadi ada anak cewek 2 gitu. Kita panggil mereka anak kita. Kemarin itu kan kalau ada Aris kayak Andre gitu. Sekarang Ii dan namanya Siti. Ii dan Siti. Jadi aku happy kemana-mana, kadang bertiga gitu. Dan di rumah juga bertiga, ketawa ketiwi apa-apa gitu. So ya mudah-mudahan mereka juga betah kerja sama aku. Dan mudah-mudahan aku juga bisa membantu mereka gitu loh dengan adanya pekerjaan ini. I don't know. Ya, anyway, itulah updatean kita. Jadi ya YouTube dan pekerjaan alhamdulillah. Dan ya aku lagi melihat-lihat kemarin itu kalian kan bilang teh TikTok. Nah aku bikin kan TikTok. Alhamdulillah itu TikTok ngasilin juga ternyata teman-teman. Alhamdulillah ya. Padahal baru tuh. Belum sebulan TikTok aku udah langsung 7.000 pengikut. Wah bagus. Tapi lagi-lagi keteter lagi teman-teman waktunya. Nanti ya aku balik lagi ke TikTok, karena lumayan itu live juga bagus. Terus kalian juga sangat generous giving gift yang aku kayak wow, aku nggak tahu gitu sampai dapat sekali live kemarin, nggak sekali sih, nggak tahu lah, pokoknya aku lupa, pokoknya pernah aku nukerin si gift tersebut, itu dapat 450.000. Ya mungkin bisa dibilang nggak seberapa, tapi buat aku untuk bulan pertama aku buka TikTok, belum sebulan, terus aku live gitu, terus pas aku di cash in itu pertama itu 450.000, jadi wah aku seneng banget. Terus kalian juga pernah tuh awal-awal ngasih ya di YouTube itu, kasih gift ke kita 200.000, 300.000, 400.000, berapa puluh ribu, pokoknya semualah dari nominasi relevan ya teman-teman. Tapi walaupun 10.000 aku sangat-sangat berterima kasih sekali, sangat-sangat, karena it's so nice teman-teman. Oke, itu pekerjaan. Rencana kedepannya apa? Rencana ke depan, kita tetap bakalan nge-YouTube karena YouTube itu udah kayak bagian dari hidup aku. Kemarin sempat aku pikir, apakah aku mendingan karena banyak isu-isu katanya YouTube sekarang udah nggak ngasilin. Tapi alhamdulillah sih buat aku masih ngasilin, dan akunya masih seneng, karena ini kan YouTube aku bangun dulu itu untuk diri aku sendiri, untuk kayak ya family diary, video family diary gitu, untuk aku juga gitu, melihat ke belakang kenang-kenangan dan lain-lain, tapi juga ngasilin, jadi wah bonus banget. Ya kedepannya si YouTube ini mau dibawa kemana? Mau explore teman-teman, nah mudah-mudahan ya. Kata Mas Dan gini, gimana kalau kita lihat dari komen, terus ide kita juga kalau kita lihat di sosial media atau di mana-mana, ide kita ditulis, dimasukin di jar atau di di sebuah tempat. Jadi tiap kita mau kemana, kita ambil satu. Kemana misalnya? Bali, let's go choose ke Bali, kayak gitu. Setuju gak teman-teman? Idenya seperti itu. Jadi kalian terus aja, kalau kalian ada sesuatu yang kalian mau rekomendasikan, silahkan ya ditulis aja. Apalagi kalau buat kalian yang tahu persis, bukan cuman lihat sepintas, oh ya kata orang kesini. Tapi kalian memang tahu, wah kesini kayaknya bagus dan Timmy bakal suka atau Mas Dan bakal suka atau berbeda gitu ya. Suka nggak suka kan
kita juga nggak tahu ya, tapi berbeda banget ini, kayaknya wajib dieksplor. Nah, selalu tulis aja, nanti aku lihat, nah mungkin kita akan tulis, taruh di box atau apa, pas kita mau explore kita lihat, gitu. Jadi kayak spontaneous, tapi juga kita udah tulis semua itu, kayak gitu. Itu konten kita ke depannya, mudah-mudahan. Dan kalau kalian ada ide, saran, mau dibawa konten, mau dibawa YouTube kita ini kemana, boleh banget kasih masukan. Kalau mau kritik yang agak pedes-pedes atau gimana, takutnya yang lain kan suka, ngatur gini-gini, kalian DM aja ke lebih private, mungkin bisa juga. Atau email ke aku, email aku andinioverfield@yahoo.com gitu. Oke. Nah sekarang ini penutupan aja karena ini udah panjang banget kayaknya. Jadi aku mau tutup video ini, mudah-mudahan sharingan aku ini bisa ada yang diambil sama kalian atau cuman ya menginikan kekepoan kalian mungkin. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, aku sangat bersyukur dengan kepindahan kalau bisa dibilang, karena awalnya kita nggak mau pindah kan, cuman mau holiday agak panjang, explore kayak gitu. Ke Indonesia ini ternyata lebih baik, kehidupan kita lebih baik, aku lebih happy, Mas Dan juga happy, dia katanya no anytime soon lah dia memikirkan untuk balik ke London. Paling ke London pasti ya, soalnya ke England lah, bukan ke London, karena family kita di sana juga kan, mama, papa sama adik-adik di sana, anak-anak kita juga di sana, jadi pastinya ada balik ke London. Kapan? Stay tune. Dan kali ini kalau ke London malah jadinya kalian pasti bakalan penasaran. Dan you know what? Kalian ada komen kalau ke London teh kangen ke Tesco. Kayaknya aku bakalan ke Tesco deh kalau ke London. Kalian let's go, teman-teman, kita belanja ke Tesco. Walaupun kalau udah nggak kerja di Tesco kan Mas Dan nggak bakalan punya 15% off gitu, nggak ada. But yeah, do I miss London? At the moment, no, teman-teman. At the moment, I don't miss London. Cuman aku kadang suka ngebayangin memori-memori yang indah ketika aku di London gitu. Banyak memori yang indah. Kadang aku kayak, wow, aku ingat waktu aku misalnya ke Maca sendiri, ke Tesco, jalan sama Timi, quality time itu kan banyak sama Maxi doang, sama Andre doang, atau whole family, sama Mas Dan, kayak gitu-gitu. So that's good memory to remember, tapi in term of do I miss going back to London? I don't miss yet. Aku belum kayak yang kangen banget sih pengen ke London, belum. Tapi ya aku juga harus ke London bolak-balik sih, karena aku kan punya resident card yang mengharuskan aku harus ke London itu juga satu, dan juga keluarga. Yang paling utama sih keluarga kita di London, ya kan? So, itulah dia teman-teman sharingan aku kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan udah support selalu. Let me know in the comment, kalau di komen ya, kalau kalian suka video seperti ini, updatean dan chit chat, walaupun nggak ada tea ya, ngeteh maksudnya nggak ada. Tapi di singgah sana aja duduk. Dan apa aja yang pengen aku bahas ya, kalian pengen aku bahas di bawah. Aku juga masih ada utang sama kalian, pengen ngebahas tentang manifestation dan energi dan kayak gitu-gitu nanti. Oke, itu mah harus bener-bener aku pelajari dulu, dan pengen ngasih ke kalian sharingan yang bener-bener aku tahu, aku udah praktekan, dan aku pelajari gitu loh, dari pelajaran-pelajaran dan aku pelajari, jadi aku bisa sharingan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke? So, gitu aja dulu buat video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Teman-teman, toko selanjutnya aku lihat ini bagus sekali. Ini bawahnya 2,5, atasnya 600. Tapi aku suka, kalian tahu aku suka kulot kan? Jadi kita coba dulu. Ini one size. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?